Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Sungguh hanya oleh karena kasih dan karunia Tuhan yang begitu baik kembali mempertemukan kita. Oleh roh dan kasih-Nya, kita kembali dipersekutukan dengan firman Tuhan. Saya boleh mengunjungi saudara lewat firman yang saya sampaikan ini. Sungguh ini karena Tuhan merindu memberkati Anda semua yang sampai hari ini masih ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Doa dan harapan saya sebagai gembala sidang, biarlah Tuhan akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, kemampuan dan kesanggupan yang daripada Dia, Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan renungan kali ini judulnya hidup dalam rencana Allah, Hidup dalam rencananya, Ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita baca sekaligus. Yang pertama dari Amsal pasal 16 ayat 9, lanjut Amsal 20 ayat 24 bagian A saja, lanjut lagi Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. 20 Amsal ayat 24a. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Lanjut Yesaya 55, 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sejak awal Allah sudah menciptakan manusia itu, dan manusia itu diciptakan tidak seperti kalau manusia menciptakan robot, Robot tidak bisa berkehendak bebas, Semuanya serba dikendalikan. Itu kita semua tahu. Tetapi lain dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan, diberi kehendak bebas. Bebas memilih, juga bebas menentukan. Kalau manusia itu tidak salah pilih, tidak salah menentukan, pasti hasilnya akan luar biasa. Tetapi kalau manusia itu salah pilih, salah menentukan, langkahnya salah, pasti akan menerima akibat dari pilihan dan penentuan itu. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab katakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Oh, tidak salah kita punya cita-cita. Tidak salah kita punya rancangan yang di dalamnya banyak rencana-rencana kita. Tidak salah, Sekali lagi, tidak salah kita punya cita-cita, Tidak salah. Tapi sekalian biarlah rencana hidup kita, biarlah menjadi rencana yang sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan sampai rencana hidup kita itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kita perlu belajar banyak dari firman Tuhan. Baik kita belajar mengerti juga isi hatinya Tuhan, sehingga rencana kita pun menjadi rencananya. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang merindu sukses. Banyak orang yang merindu punya masa depan itu sungguh berhasil. Tetapi kalau mereka sampai punya iman itu akhirnya gugur, bahkan banyak meninggalkan Tuhan setelah kesuksesan mereka. Saya yakin, saya percaya itu bukan rencana Tuhan.
bukan rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan, kita bisa berhasil dalam banyak hal dan kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya lewat keberhasilan kita itu. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab juga mengatakan langkah orang itu ditentukan oleh Tuhan. Sekalian Tuhan yang menentukan dan sekali lagi Tuhan yang menentukan. Mari kita punya rencana, terus kerjakan rencana kita. Tapi ingat, tetap harus dalam koridor Tuhan. Tidak boleh keluar dari koridornya. Tidak boleh keluar dari rel kebenaran yang sudah Allah tentukan itu. Sekalian ingat, Tuhan yang akan menentukan arah langkah-langkah kita. Jadi kita hidup itu sebetulnya rencana kita pun, rencana seperti apa saja, punya cita-cita apa saja, kita tetap harus bergantung kepada Tuhan demi rencana kita itu sekalian. Kalau kita lihat Yesaya 55, 8 dan 9 tadi jelas dikatakan rancanganku itu bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, itu berarti jauh sekali. Seperti tingginya langit dari bumi, itu kan tinggi sekali, kan jauh sekali. Demikianlah jalanku dengan jalanmu, demikianlah rancanganku dengan rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan dengan kita itu sekalian berbeda jauh. Jauhnya itu ukurannya langit bumi. Itu sebabnya kita mengertilah hatinya Tuhan, mengertilah firman Tuhan, supaya dalam rencana kita tidak meleset dari apa yang sudah Tuhan rencanakan, apa yang sudah Tuhan perintahkan itu sekalian. Ingat loh ya, ini perlu kita ketahui. Jadi rancangan Allah dengan rancangan kita, jalan Allah dengan jalan kita itu jauh sekali, jauh berbeda ya. Begini, kalau Allah itu punya rencana untuk kita, Allah punya rencana untuk umatnya. Itu fokusnya Tuhan kepada perkara rohani. Sekali lagi, Allah punya rencana atas umatnya, pribadi juga, itu fokusnya Tuhan itu kepada perkara rohani. Tapi kalau manusia yang pada umumnya, apalagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang tidak beriman, orang beriman sekalipun juga masih sering seperti ini. Punya rencana itu fokusnya itu hanya kepada perkara-perkara lahiriah, hanya pada perkara-perkara duniawi, kepengen sukses, berhasil, jaya perkasa secara duniawi, bahkan secara materi. Sekalian, jauhnya seperti itu. Ingat, Tuhan itu punya fokus dalam kita punya rencana itu. Artinya Tuhan punya fokus untuk rencana kita. Ya, kan kita pengen sekali disertai Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Jadi ingat, fokus Tuhan untuk rencana kita atau rencana Tuhan untuk kita itu fokusnya perkara-perkara rohani. Bukan berarti kita semua harus jadi pendeta full time sepenuh waktu, bukan semua ya kita harus terus belajar Alkitab dan ya katakanlah hanya melayani Tuhan saja sepenuh waktu. Bukan sekalian. Jadi hamba Tuhan itu ya Tuhan panggil, Tuhan nggak panggil seperti saya, kalau nggak terpanggil ya nggak bisa menjadi hamba Tuhan. Karena saat terpanggil dan sangat diteguhkan panggilan itu, saya bisa komitmen menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Nah, tapi ingat, Tuhan punya fokus buat kita masing-masing. Ya punya rencana untuk hidup kita, fokusnya itu perkara-perkara rohani. Itu begini, seperti yang pernah Tuhan Yesus katakan buat kita dan berulang kali, tentunya kita sudah hafal dengan ayat ini. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ingat, kerajaan Allah, fokus tentang hal-hal rohani, itu nomor satu. Ingat, kita adalah orang-orangnya Tuhan, orang-orangnya kerajaan. Ingat, carilah kerajaan Allah itu artinya jadilah orang yang punya karakter kerajaan. Jadi orang-orang yang punya sifat-sifat kerajaan, menjadi penyalur-penyalur dalam hidup ini, yaitu hidup orang-orang kerajaan. Jadi orang-orang yang bisa diperintah seperti orang-orang kerajaan yang tunduk itu. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan,
orang yang bertumbuh dewasa dalam Tuhan, imannya teguh dan semakin berakar, jadi terang, jadi garam, bahkan melayani Tuhan dan pekerjaannya, jadi hamba kebenaran, jadi hambanya Tuhan dalam banyak cara, banyak hal. Nah sekalian, itu kerajaan Allah yang bisa kita dapat. Seperti itu uraian tentang kerajaan Allah yang harus kita cari dan kita dapatkan. Lalu dikatakan, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ingat, karena sekaliannya ditambahkan, kalau kita sudah oleh Tuhan punya rencana dalam hidup kita dan fokusnya kepada perkara-perkara kerajaan, hal-hal rohani. Lalu yang lain sekaliannya itu sekalian untuk berhasil secara materi itu, untuk sukses secara materi itu, ingat, itu hanya tambahan. Itu hanya tambahan, bonus atau tambahan yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan untuk kita kelola. Nah kalau kita mengelola menjadi tambahan-tambahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, khusus secara materi, ingat, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Lah kalau kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan semakin percayakan lagi kepada kita untuk hal yang lain-lain. Ya sifat tetap tambahan dan tambahan. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu begitu baik dan amat sangat baik buat kita bersama. Ada contoh yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ada sesuatu yang baru tentang Yusuf yang Tuhan taruh di hati saya. Ya, ingat, waktu Yusuf ada di Mesir, setelah dia menjadi penguasa di sana, menjadi seorang mangku bumi, itu tidak tiba-tiba, katakanlah tidak ujuk-ujuk, ada proses yang panjang begitu untuk dia jadi seperti itu waktu itu. Nah, dari seorang budak sekalian, bayangkan budak belian ya, jadi seorang mangku bumi ini memang ya luar biasa. Tapi ingat, setelah dia menjadi mangku bumi, atau apa dia punya kerohanian itu kedodoran? Apa dia itu punya iman hancur? Oh tidak sekalian. Yusuf itu berhasil dalam Tuhan. Iman semakin teguh, dia semakin dewasa dalam Tuhan, dan jadilah orang yang sukses. Dan kita melihat yang sangat berimbang antara perkara-perkara jasmani dan rohani yang oleh Yusuf didapat itu sekalian. Coba contohnya kalau kita melihat waktu itu saudara-saudaranya, waktu sudah sampai di Mesir dan tahu kalau itu Yusuf, kan mereka semua takut. Takut apa? Takut kalau nanti dihukum oleh Yusuf, takut kalau Yusuf itu punya dendam kepada mereka. Tetapi ternyata sekalian di luar dugaan. Di luar dugaan. Ya, Yusuf menunjukkan kedewasaannya. Sungguh luar biasa. Dia matang di dalam perkara-perkara rohani sekalian. Dia menunjukkan kedewasaannya. Waktu mereka takut untuk dihukum oleh Yusuf sekalian, walaupun Yusuf punya hak untuk menghukum mereka, tapi dia berkata, aku sudah tidak menjadi hakimnya. Aku tidak akan pernah menjadi penggantinya Allah untuk menghakimi kamu. Kesimpulan seperti itu. Tapi Yusuf berkata seperti ini, memang kamu sudah mereka-rekakan yang jahat, tapi reka-rekaanmu yang jahat itu sudah Allah pakai, Allah izinkan untuk mengantar aku menjadi seorang yang seperti hari ini engkau melihat aku. Aku berhasil ini karena apa yang sudah engkau perbuat itu. Jadi kejahatan-kejahatanmu itu sudah dipakai oleh Allah untuk mengantar aku, saya menjadi Yusuf yang sedemikian ini. Sekalian, dan apa kata Yusuf? Jangan takut, aku akan memelihara kamu semua dan anak-anakmu. Kan luar biasa sekalian. Kalau kita melihat iman Yusuf itu ya luar biasa. Alkitab katakan waktu dia di rumah Potifar, waktu dia di penjara, Alkitab katakan Yusuf selalu berhasil. Mengapa? Dia selalu disertai oleh Tuhan. Yusuf menjadi miliknya Tuhan, Tuhan menjadi miliknya dia. Yusuf punya hubungan dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Di mana saja, kapan saja, menderita sekalipun, Yusuf tidak pernah ditinggalkan dan meninggalkan Tuhan. Waktu dia di penjara, ingat ada dua orang yang mimpi sekalian dan ditafsirkan oleh Yusuf. Yusuf bilang Allah lah yang akan membuka tabir itu. Allah lah. Dia tidak menganggap dirinya pintar, tapi Allah saja yang dimuliakan oleh Yusuf.
waktu Firaun sebelum mengangkat dia menjadi mangku bumi. Ingat, Firaun cerita tentang mimpinya dan tidak ada orang yang bisa mentafsirkan mimpinya. Apa kata Yusuf? Allah lah dan Allah lah. Yang dipamer-pamerkan Allahnya Yusuf, ya tidak membanggakan dirinya. Aku pintar, aku mahir. Tidak, tapi dia membanggakan, mempermuliakan Allahnya sekalian. Lah kita melihat di sini tentang kematangan iman, kematangan rohani Yusuf sekalian. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan waktu dia ada di rumah Potifar dan diganggu oleh istrinya Potifar untuk diajak hal yang sangat tidak berkenan di hati Tuhan itu. Apa kata Yusuf? Mungkinkah aku akan berbuat jahat di hadapan Tuhan? Mungkinkah aku berbuat jahat seperti ini di hadapan Tuhan? Mungkinkah? Wah, kita melihat tentang kekudusan Yusuf luar biasa. Dia menjaga karakter, menjaga kekudusan itu sungguh luar biasa. Kita melihat kematangan rohani Yusuf. Dan dia berhasil sangat luar biasa di Mesir sekalian. Dan ini yang berkenan di hatinya Tuhan. Banyak orang yang berhasil secara materi, berhasil sukses secara materi sekalian, jaya perkasa secara materi, tapi juga banyak yang imannya gugur bahkan meninggalkan Tuhan. Untuk kita seperti itu dijauhkanlah kiranya. Saya teringat waktu Yusuf itu ada di rumah bapaknya, ya dia itu anak papa begitu. Menurut penilaian kita anak papa begitu, sangat disayang oleh bapaknya yaitu Yakub. Ya, Yakub tidak pernah melakukan atau berlaku seperti hal yang pernah dilakukan oleh kepada Yusuf begitu, sampai saudara-saudara Yusuf itu ya iri, ya cemburu, lalu membenci Yusuf, bahkan punya rencana untuk membunuh Yusuf juga sekalian. Coba kalau kita lihat di bagian itu, ya dalam cerita itu, kisah itu, ya Yakub itu pernah membuatkan Yusuf itu jas, dikatakan jas yang maha indah. Jas yang maha indah itu jas yang, kalau sekarang ya jas yang tidak sembarang, jas yang mahal, ya luar biasa mahalnya. Dikatakan yang maha indah itu indah sekali, ya jas. Dan itu sungguh apa yang Yusuf lakukan itu sempat membuat mereka saudara-saudaranya itu ya iri, ya cemburu, ya sangat membenci sekali dan ingin membunuh Yusuf begitu sekalian. Tapi ingat, Yakub berbuat seperti itu bukan berarti Yakub itu pilih kasih, bukan. Yakub berbuat seperti itu pada Yusuf dan tidak ia perbuat kepada saudara-saudara yang lain, bukan berarti Yakub itu pilih kasih, bukan. Yakub tidak pilih kasih, tapi hati Yakub itu sangat tertarik kepada sikapnya Yusuf, sangat tertarik kepada auranya Yusuf, sangat tertarik dengan apa yang ada pada Yusuf itu, dan sangat tertarik sehingga hatinya itu katakanlah lomo sekali kepada Yusuf, bukan karena dia itu pilih kasih, bukan, tetapi sangat tertarik. Yusuf itu punya karisma yang tidak dimiliki oleh yang lain, seperti Daniel di Babel, karena kasih karunia Tuhan saja dia diperlakukan sangat berbeda dengan yang lain. Itu Daniel di sana seperti itu. Lah, Yusuf juga seperti itu. Bukan karena ayahnya pilih kasih, bukan, karena tertarik dengan Yusuf yang katakan hidupnya dalam Tuhan, ya, yang sangat dekat dengan Tuhan, ya, dan punya karisma yang luar biasa, auranya nampak sekali, dan Yakub merasakannya itu. Sekalian, ingat dulu sekalian, Tuhan itu bisa dirasakan oleh orang yang disertai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan itu bisa dilihat, dirasakan oleh orang yang melihat orang yang dekat dengan Tuhan itu. Jadi sekalian, ini sesuatu yang perlu kita renungkan sekalian. Tetapi ingat sekalian, Yusuf yang waktu itu ada di rumah, katakanlah dia ada di zona nyaman, ya. Tuhan tidak izinkan dia tetap ada di rumahnya waktu itu. Dia harus turun dari zona nyaman, turun dari zona nyaman ke zona derita. Harus mulai menjalani proses demi proses hidup sengsara, menderita itu, sampai akhirnya dia dipermuliakan di Mesir dan menjadi orang yang sangat berhasil. Tapi ingat, berhasilnya Yusuf sekalian, berhasil secara luar biasa, yang mempertahankan iman, kerohanian semakin mantap, iman berakar,
Dan saya percaya keberhasilannya itu sungguh karena rencana Tuhan yang jadi atas Yusuf. Kalau kita melihat dari Injil Lukas pasal 9 ayat 37, Alkitab katakan seperti ini, ketika mereka turun dari gunung itu. Mereka itu siapa? Kok turun dari gunung itu? Gunung itu Alkitab katakan dari 3 perikop itu gunung yang tinggi. Itu Gunung Tabor. Di Israel itu Gunung Tabor sekalian. Ketika mereka turun dari gunung itu, Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus turun dari gunung itu. Dari gunung di mana Yesus pernah dipermuliakan di sana. Yesus pernah dimuliakan di sana waktu dia berkata-kata, bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Dan kata Alkitab, wajah Yesus, pakaian Yesus itu seperti matahari begitu. Putih bersih, putih ya berkilau begitu. Lah apa kata Petrus waktu melihat Yesus seperti itu? Guru, betapa bahagianya kami di tempat ini. Betapa bahagianya kami di tempat ini. Ya, sekali lagi, betapa bahagianya kami di tempat ini. Izinkan kami untuk membangun 3 kemah. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk Tuhan. Kami di sini bahagia. Petrus di sana dengan konco-konco sekalian, dia mengalami yang katakanlah dalam zona nyaman bersama dengan gurunya. Dia ingin mendirikan 3 kemah untuk mereka, orang-orang yang luar biasa itu. Dengan tujuan mungkin saja tempat itu akan menjadi tujuan para murid untuk mereka semakin maju dalam berguru dan menjadi murid kepada Yesus. Nah itu kan zona nyaman, jadi jujukan begitu. Maunya Petrus mungkin seperti itu. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan berkata mengajak mereka turun. Harus meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman ditinggalkan. Turun dari gunung, langsung Tuhan kiprah sekalian di tengah-tengah orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan. Dan dalam perjalanannya banyak sekali orang-orang sakit yang disembuhkan, luar kota, luar desa, keluar masuk kota desa. Penginjilan diadakan oleh Tuhan. Dia mencari banyak jiwa-jiwa untuk diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan meninggalkan zona nyaman. Untuk apa? Proses di zona derita sampai dia selamat, sukses tiba di Golgota, mati di kayu salib. Saya katakan Yesus itu mati karena ya karena kita semua. Dan jelas matinya dia itu mengalahkan kematian untuk kita. Dan saya percaya dengan Tuhan yang adalah Tuhan yang luar biasa. Juga dia dalam rencana Bapaknya, dia sukses sampai di kayu salib itu. Dan demi kita bisa melihat sekalian. Mari kita akan semakin hidup berkenan di hari Tuhan. Biar rencana Tuhan dalam hidup kita itu sungguh berhasil. Tuhan dimuliakan dan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kita melihat dari Kolose hampir terakhir ayatnya Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ke-7. Lah di sini kita melihat setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan kita selamat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan kita selamat. Lah ini rencana Tuhan setelah kita selamat ini, bukan perkara-perkara jasmani, bukan fokusnya itu kepada perkara-perkara jasmani, tapi Tuhan fokus kepada perkara-perkara rohani. Inilah ayatnya Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kita yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab katakan nomor 1 di ayat itu, tetaplah kita hidup di dalam Dia. Artinya jangan sampai kita keluar dari Dia dan sampai kita meninggalkan Dia. Artinya seperti itu. Semakin dalam dan semakin mendalam di dalam kita berhubungan dengan Tuhan. Dikatakan tetap hidup di dalam Dia. Semakin dalam semakin dalam di dalam kita, di dalam Dia itu. Semakin mendalam kita punya hubungan dengan Tuhan. Nomor 2, bukan hanya semakin dalam, tapi harus berakar di dalam Dia. Semakin berakar, ngoyotlah. Kita tahu pentingnya akar itu. Nah, supaya kita tahan segala macam angin ribut,
tahan, yaitu gelombang besar tahan, ya apa saja, masalah apa saja kita akan tetap bertahan. Karena apa? Kita menjadi orang-orang yang imannya itu kuat. Sebab apa? Berakar ke dalam sekalian. Tapi bukan hanya berakar. Nomor 3, kita melihat kita harus dibangun di atas Dia. Bangunan itu muncul sekalian, nampak. Nah, Alkitab katakan kita adalah kota-kota yang ada di atas bukit, yang tidak mungkin kita bisa sembunyi dari pandangan banyak orang. Ingat, dibangun dan terus dibangun di atas Dia, itu artinya jadi orang yang muncul, jadi orang yang jadi berkat memberkati, jadi terang, jadi garam bagi dunia ini sekalian. Ini loh fokus Tuhan dalam merencanakan hidup kita. Fokus Tuhan dalam Dia punya rencana atas hidup kita seperti ini, ya. Fokusnya kepada perkara-perkara rohani, tetap hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Nomor 4, bertambah teguh dalam iman. Lah, iman kita semakin teguh dan semakin teguh. Ini luar biasa. Saya merindu kita semua semakin mantap di dalam Tuhan. Rohani kita semakin dewasa. Bahkan Tuhan punya rencana untuk kita dipermuliakan dengan hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Kita bertambah-tambah teguh dalam iman itu harus sekalian. Nah, kita melihat nomor 5, dan harus berlimpah dengan ucapan syukur. Lah, kita bisa melihat tanda-tanda kedewasaan kita. Orang yang dewasa dalam Tuhan, orang yang rohanya dewasa, orang yang imannya bertambah-tambah, bahkan bertambah teguh. Sekalian kita melihat orang itu punya satu ciri, salah satunya yaitu jadi orang-orang yang limpah dengan ucapan syukur sekalian. Yang limpah dengan ucapan syukur, ya. Tapi kalau orang itu tidak limpah dengan ucapan syukur sekalian, tapi kalau orang itu ya hanya menggerutu, hanya ngomel-ngomel, ya, hanya sungut-sungut, kebun binatang keluar semuanya, gampang marah-marah, ngomong sembarangan, itu tanda tidak dewasa dalam Tuhan. Tapi kalau orang itu dewasa dalam Tuhan, ini loh, fokus Tuhan dalam hidup kita. Dia punya rencana yang luar biasa. Perkara rohani itu fokusnya tetap hidup dalam Dia. Semakin berakar, dibangun di atas Dia, muncul jadi berkat, bertambah teguh dalam iman dan tidak mungkin kita bisa goyang, dan melimpah dengan rasa syukur, melimpah dengan kata-kata firman, kata-kata yang memberkati banyak orang. Itu salah satu tanda orang adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Sekalian kita akan melihat ayat yang terakhir, ya. Haleluya. Roma pasal yang ke-8, mari bisa kita buka Alkitab kita. Ayat 28, Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini loh, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Fokusnya kepada perkara-perkara rohani. Mari sekalian kita kejar, kita cari terus, ya, kerajaan Allah, ya. Kita terus berusaha supaya semakin matang dalam Tuhan. Ingat, Tuhan merindu kita menjadi orang-orang yang kelak tidak bercacat celah, menjadi gereja yang sempurna, menjadi gereja yang cemerlang. Itu rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan sekalian kita akan melanjutkannya dengan perjamuan kudus, ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah siap dengan roti dan anggur yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Ini minggu pertama, dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu
syukur untuk firman Tuhan, dan kita akan langsung berdoa untuk perjamuan kudus ya. Kita akan berdoa. Bapa kami sangat bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan yang kami rasakan luar biasa buat kami. Buat kami umat-Mu yang sudah mendengar, di rumah-rumah mereka sedang mendengar. Tuhan, terima kasih kami ada dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan buat kami masing-masing umat-Mu, anak-anak-Mu, Engkau tidak pernah gagal. Itu sebabnya tolong Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami, untuk mengerjakan kami, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya rencana Tuhan buat kami adalah hidup dan masa depan yang penuh dengan harapan itu. Jikalau kami semakin matang dalam Tuhan, semakin dewasa dalam roh kami, dan iman kami semakin berakar ya Tuhan, kami akan dipermuliakan, dan kami akan dipermuliakan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan kami akan berjamu dengan perjamuan kudus yang sudah disiapkan, disediakan ini. Tuhan, mari ampuni segala kelemahan, ampuni segala dosa kami, layakkan kami untuk berjamu dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapakku, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo yakin dan percaya Tuhan mendengar doa dan seruan doa kami. Haleluya. Amin. Mari sekalian kita akan berjamu dengan Tuhan, dan saya percaya, haleluya, kali ini Tuhan akan sangat memberkati kita semuanya ya. Kita akan mendengarkan firman Allah terlebih dahulu, haleluya, dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 ya, sampai ayat ke-25 ya, 23 sampai yang ke-25 ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan angkat roti atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Tuhan. Syukur, terima kasih untuk bagian ini. Terima kasih, kami percaya iman kami sudah menguduskan perjamuan ini, dan kami bersyukur boleh mendapat bahagian yang ada di tangan kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mati ganti kami, dan kami hari ini mengenang dengan iman kami sudah dipersekutukan kepada peristiwa 2000 tahun yang lalu, dan kami sangat bersyukur Engkau memberkati roti ini dan memberkati anggur yang sudah ada di tangan kami ini. Sekalian, bukankah roti yang atasnya kita sudah mengucap syukur dan diberkati oleh Tuhan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuhnya Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama. Angkat cawan atas kepala kita. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk darah Tuhan. Untuk darah Tuhan yang sudah membenarkan kami, yang sudah mengubah status kami dari anak-anak kegelapan
menjadi anak-anak terang yang sudah memindahkan kami dari maut ke dalam hidup, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sungguh darah Tuhan adalah nyawa Tuhan bagi kami dan kami sangat bersyukur. Terima kasih banyak Bapakku, terima kasih. Mungkin ada yang lemah secara fisik, mungkin ada yang sakit hari ini. Tuhan mari angkat iman mereka akan kuasa darah Tuhan itu sendiri. Dalam mereka mengenang dan bersekutu dengan iman mereka, kami percaya tidak menutup kemungkinan mereka semua akan dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan lewat perjamuan kudus hari ini. Terima kasih banyak Bapakku, terima kasih. Dengar firman Allah sekalian, bukankah zaman yang atas yang kita bersyukur dan sudah diberkati oleh Tuhan ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sangat bersyukur. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh berjamu dengan Tuhan. Dan kami percaya iman kami lewat perjamuan kudus kembali akan memperbaharui kami, memberkati kami, menyembuhkan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, di tengah-tengah negara kami yang masih keadaan seperti ini kami rasakan dan kami sangat prihatin. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kau mendengar seruan doa umat-Mu yang ada di seluruh bangsa ini. Mari Tuhan pulihkan negeri kami. Berkati dengan pemulihan negeri kami. Kami merindu corona boleh berlalu dengan segera. Inilah kerinduan dan kerinduan kami. Tolonglah bangsa kami. Tolonglah gereja-gereja kami. Kami sangat bersyukur Engkau mendengar seruan doa kami. Terima kasih banyak Bapakku. Terima kasih orang-orang yang hari-hari ini terkena PHK ya Tuhan, yang dirumahkan, bahkan mereka-mereka orang-orang yang sudah dilepaskan dari narapidana Tuhan, yang sudah dilepaskan sebanyak 37.000 lebih itu yang berpencar-pencar di seluruh Indonesia. Tuhan mari kendalikan mereka, buat mereka boleh bertemu dengan firman, bertemu dengan Yesus. Kami rindu mereka boleh bertobat dan diselamatkan Tuhan, disembuhkan dari kejahatan mereka. Tuhan tolonglah bangsa kami, negeri kami, lepaskan juga dari segala yang jahat. Kami percaya Engkau sudah mati bagi bangsa kami dan kami merindu ada hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi bangsa, bagi negeri kami tercinta ini. Terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat duduk kami, kembali ke profesi kami masing-masing, pekerjaan kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sudah beribadah kali ini bersama-sama dengan kami. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita akan meninggalkan tempat duduk kita masing-masing. Berangkatlah ke pekerjaan kita masing-masing dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita, dan ingat Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan berkat rahmat anugerah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat yang limpah di dalam nama Yesus itu sungguh-sungguh turun atas kita semua, menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus mari yang sudah diberkati dan percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati.